Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Mind Trading Institute bersama saya, Liao Budi. Di video kali ini kita akan kupas tuntas satu topik yaitu trading for living. Hidup dari trading, benar nggak? Mungkin nggak? Apalagi pada zaman sekarang di mana pandemi corona masih terjadi dan teman-teman banyak yang work from home, mungkin mall masih tutup sehingga toko belum bisa buka dan di rumah tidak tahu mau ngapain. Satu-satunya mungkin teman-teman mulai berpikir bahwa pasar modal adalah sebuah tempat yang bisa jadi pilihan buat teman-teman untuk menghasilkan uang selama teman-teman melakukan work from home atau mungkin kita bilang lockdown secara mandiri di rumah. Apa mungkin ya trading yang kita lakukan, trading full time yang kita lakukan bisa benar-benar untuk membiayai kehidupan kita. Bisa benar-benar untuk memenuhi semua biaya atau kebutuhan kita sehari-hari. Sebelum kita masuk ke dalam step by step untuk trading for living, teman-teman harus ingat dulu, trading for living bukan seperti yang teman-teman pikirkan, bukan seperti digembar-gemborkan sehingga teman-teman berpikir bahwa oh ya, trading for living itu adalah sesuatu yang sangat-sangat sederhana dan gampang untuk dilakukan. Saya ingin teman-teman meletakkan pengertian trading for living ini dengan cara yang tepat. Kalau teman-teman berpikir bahwa teman-teman bisa melakukan trading dan menghasilkan profit, kemudian profitnya teman-teman keluarkan untuk memenuhi, untuk belanja kebutuhan sehari-hari, untuk bayar uang sekolah, untuk membiayai kegiatan lainnya, kebutuhan sehari-hari teman-teman. Betul, tetapi teman-teman harus tahu bagaimana cara mengelolanya. Bukan dengan melakukan penarikan keuntungan dilakukan setiap hari. Not just putting bread on the table. Kalau teman-teman melakukan hal tersebut dengan berpikir bahwa oke, hari ini profit sekian kita tarik dan kita gunakan keuntungan tersebut untuk membeli makan, untuk kebutuhan kita sehari-hari, teman-teman sedang dalam keadaan yang berbahaya. Karena esensi dari trading for living bukanlah seperti itu. Trading for living adalah sebuah proses. Dia bukanlah sebuah kreasi atau sebuah perbuatan, sebuah tindakan, sebuah action yang sifatnya instan. Ya, sekali lagi, trading for living adalah sebuah proses. Proses dalam arti apa? Proses teman-teman sama halnya dengan teman-teman mungkin bekerja. Pada saat teman-teman bekerja, tidak mungkin teman-teman langsung mendapatkan sebuah posisi yaitu presiden direktur. Betul ya? Tentu teman-teman perlu memulai pekerjaan tersebut dari jenjang yang sesuai dengan pendidikan teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ada di bagian marketing, teman-teman akan mulai dari posisi seorang sales. Seorang sales eksekutif, habis itu mungkin naik menjadi sales supervisor, kemudian menjadi sales manager. Untuk bisa naik level itu berarti teman-teman membutuhkan yang namanya pengalaman. Teman-teman butuh tahu apa dan bagaimana yang namanya jualan. Demikian juga dengan trading. Bukan berarti teman-teman bisa lakukan, oke, saya mau melakukan trading for living. Saat itu juga teman-teman berubah profesi teman-teman dari seorang pengusaha, dari seorang karyawan menjadi seorang trader yang full time. Prosesnya tidak seperti itu. Ini bukanlah sebuah proses yang instan. Dalam trading, yang kita lakukan adalah bukan hanya buy and sell. Bukan hanya klik beli saham ini dan jual saham ini. Tidak kita lakukan seperti itu. Alexander Elder bilang ada 3 pilar yang teman-teman harus penuhi untuk bisa sukses di dalam trading. Yang pertama adalah psikologi teman-teman atau mindset teman-teman. Yang kedua adalah soal money management. Yang ketiga adalah soal metode. Jadi di dalam trading, sebagian besar yang teman-teman akan hadapi adalah pertempuran atau perang emosi teman-teman. Perang psikologi teman-teman. Dimana di situ ada namanya psychology influence atau pengaruh psikologi akan jauh lebih besar
daripada soal metode. Jadi ada emotional battle di situ antara fear dan greedy. Bagaimana teman-teman setelah masuk ke dalam sebuah transaksi, di situ teman-teman akan bisa melihat bagaimana pengaruh dari luar, pengaruh dari lingkungan teman-teman yang membuat teman-teman akhirnya mengambil keputusan-keputusan yang salah. Lalu apa sih sebenarnya trading for living dan bagaimana sih trading for living ini bisa kita lakukan? Topik ini kita akan bagi di dalam 2 part. Jadi part pertama kita akan bicara tentang step by step. Nanti part yang kedua kita akan bicara lebih rinci lagi tentang step-step tersebut. Jadi ada 2 part. Teman-teman bisa lihat bagian pertamanya sekarang dan nanti akan ada yang bagian kedua. Oke? Jadi apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa sukses di dalam menempuh atau mau trading for living? Step paling pertama adalah teman-teman harus bertanya kepada diri teman-teman. Ada 3 pertanyaan kunci yang teman-teman harus tanyakan sejak awal teman-teman ingin melakukan trading. Apalagi sampai menjadi full-time trader. Yang pertama adalah teman-teman harus tahu dulu biaya hidup teman-teman dalam 1 bulan itu berapa. Tentu kita melakukan apapun, kita harus tahu dong biayanya berapa. Hitung untung dan ruginya. Ya, jadi kalau teman-teman sudah tahu biaya hidup teman-teman berapa, oleh sebab itu apa yang harus teman-teman lakukan untuk nutupin biaya hidup ini? Karena kalau teman-teman melakukan trading for living, berarti teman-teman hidup sepenuhnya dari trading. Kalau teman-teman hidup sepenuhnya dari trading, otomatis dari trading lah akan nutupin biaya hidup teman-teman. Oleh sebab itu, yang paling pertama pertanyaan yang harus teman-teman lakukan adalah berapa biaya hidup teman-teman. Biaya hidup di sini tentu harus teman-teman bedakan dengan kondisi masing-masing ya. Pertama adalah kalau teman-teman single, tentu biaya hidupnya mungkin lebih kecil. Relatif lebih kecil. Kalau teman-teman yang sudah menikah, punya pasangan hidup apalagi, jadi teman-teman perlu bertanya satu hal ini. Berapa biaya hidup teman-teman? Kalau teman-teman tidak tahu berapa biaya hidup teman-teman, bagaimana teman-teman mau merencanakan trading teman-teman? Bagaimana teman-teman mau merencanakan berapa besar saya harus dapatkan dari trading? Tidak bisa dengan kata-kata saya ingin mendapatkan sebesar-besarnya. Kalau seorang traveler tidak punya tujuan, dia mau kemana nih? Pokoknya saya jalan aja. Kira-kira teman-teman, apa yang akan dilakukan oleh traveler tersebut? Dia akan pontang-panting satu ke kota ini, terus habis itu ke kota ini. Dan semuanya tidak terarah. Bisa jadi kota yang tadinya dia sudah lewati, dia harus lewatin lagi. Karena apa? Tidak punya perencanaan, tidak punya tujuan. Saya mau kemana ya? Pokoknya kemana kaki melangkah kita berjalan. Tentu di dalam trading for living yang mana teman-teman mempertaruhkan hidup teman-teman. Karena kebutuhan hidup teman-teman tergantung pada hasil trading teman-teman. Teman-teman tidak bisa melakukan hal itu. Itu pertama. Pertanyaan kuncinya adalah berapa biaya hidup teman-teman. Setelah teman-teman tahu berapa biaya hidup teman-teman, teman-teman juga perlu tahu berapa winning rate trading system saya. Winning rate trading system adalah trading system atau metode yang teman-teman gunakan untuk menghasilkan biaya hidup tersebut. Untuk menghasilkan profit untuk nutupin biaya hidup. Berapa winning rate teman-teman? Jangan katakan bahwa teman-teman mau trading for living tapi tidak punya trading system. Teman-teman mau trading for living tetapi tidak tahu metodenya. Apa yang harus teman-teman lakukan? Teman-teman buy-nya di mana? Exit-nya di mana? Habis itu kalau misalnya analisa kita salah, opini kita salah, di mana kita harus keluar? Karena buat trading for living tidak ada istilah nyangkut teman-teman. Sekali lagi Anda sedang mempertaruhkan. Jadi teman-teman harus punya namanya trading system. Setelah punya trading system, berapa winning rate-nya? Jangan sampai biaya hidup 10 juta sebulan, winning rate teman-teman hanya bisa menghasilkan profit di bawah biaya hidup tersebut. Tekor namanya. Betul ya? Tekor. Kalau misalnya biaya hidup teman-teman tekor, apa yang akhirnya teman-teman akan lakukan? Teman-teman harus menutupi ketekoran ini. Caranya bagaimana? Satu-satunya jalan adalah teman-teman akan menghabiskan modal teman-teman untuk menutupi biaya hidup teman-teman. Itu tidak akan membuat teman-teman survive dengan melakukan trading for living. Jadi teman-teman perlu tahu berapa winning rate trading system teman-teman. Ya kalau teman-teman sekarang belum punya trading system,
saya sarankan teman-teman bikin dulu satu. Ya, saya punya beberapa video, serangkaian video bagaimana membuat trading system tersebut. Uji, backtest, forward testing. Setelah itu teman-teman coba pikir ulang, apakah mungkin dengan trading system seperti ini saya bisa melakukan trading for living. Yang ketiga, pertanyaan kuncinya adalah kalau ini gagal, apa rencana saya? Buat jawabannya dulu dari 3 pertanyaan itu. Kalau 3 pertanyaan ini menghasilkan sebuah hal yang positif, teman-teman udah tahu berapa biaya hidup teman-teman. Terus habis itu teman-teman sudah punya trading system, dan trading system ini mampu di atas kertas menghasilkan profit sejumlah biaya hidup teman-teman, silakan teman-teman bisa mulai lakukan. Tetapi jangan pernah lupa untuk selalu menyiapkan yang namanya exit plan atau rencana cadangan. Kalau apa yang kita lakukan, apa yang kita impikan trading for living tidak berhasil. Jadi kalau step by stepnya teman-teman bisa lihat di sini. Pertama teman-teman harus tentukan dan mengumpulkan sejumlah uang dulu untuk yang namanya biaya hidup. Ini langkah pertamanya ya. Setelah teman-teman sudah tahu berapa biaya hidup teman-teman, maka pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman kumpulkan dulu sejumlah uang dan teman-teman taruh di dalam sebuah rekening yang isinya adalah biaya hidup teman-teman. Artinya apa? Di dalam trading for living, selama teman-teman melakukan trading for living, teman-teman sudah tahu bahwa di dalam 1 tahun ke depan, biaya hidup teman-teman sudah aman. Istilahnya kita adalah, teman-teman sudah pasti akan mendapatkan gaji sejumlah biaya hidup teman-teman dalam 12 bulan ke depan dari rekening biaya hidup tersebut. Yang kedua adalah, step yang kedua yang teman-teman harus siapkan sebelum teman-teman melakukan trading for living adalah dana darurat. Dana darurat ini kita sebut sebagai emergency fund. Tujuannya adalah ya sifatnya untuk sesuatu yang darurat. Yang ketiga adalah teman-teman sekali lagi teman-teman harus punya trading system. Trading system ini winning rate-nya berapa? Ya, begitu teman-teman udah tahu trading system dengan winning rate sekian, artinya teman-teman juga sudah tahu bahwa oke, dengan trading system seperti ini saya akan menghasilkan sekian persen dari modal saya. Nah, sekian persen ini kira-kira sama nggak dengan biaya hidup atau lebih? Kita mau minimal sama dengan biaya hidup. Cost of living-nya sama biaya hidupnya. Jadi winning rate ini bisa menghasilkan cost of living yang kurang lebih sama dengan biaya hidup. Sehingga begitu teman-teman tahu winning rate tersebut, maka berapa modal yang harus saya siapkan untuk trading system saya agar bisa menghasilkan biaya hidup buat saya. Kalau teman-teman punya biaya hidup adalah 10 juta per bulan, dengan trading system teman-teman yang mana akan menghasilkan kurang lebih 10%, maka modal teman-teman yang harus teman-teman siapkan adalah 100 juta. Kenapa 100 juta? Karena 100 juta dengan dikalikan 10% dari winning rate tersebut, teman-teman akan dapatkan biaya hidup per bulannya. Dan yang terakhir adalah teman-teman harus punya yang namanya exit plan. Exit plan ini tujuannya apa? Tujuannya agar jika teman-teman gagal melakukan trading for living, teman-teman masih bisa keluar dari kegiatan ini dan mulai kembali kegiatan yang bisa menghasilkan biaya hidup buat teman-teman. Kita sangat mungkin gagal. Saya pun pernah gagal di dalam trading for living. Memang tidak mudah, teman-teman. Market tidak serta-merta tahu bahwa oh, kamu trading for living, oke, maka saya akan spare. Saya akan memberikan kemudahan kepada teman-teman. Tidak, market berlaku sama. Dia tidak peduli teman-teman adalah investor besar, tidak peduli bahwa teman-teman adalah trader retail yang trading for living ya, yang hidup dari trading. Tidak juga peduli dengan itu yang terjadi pada market. Market tidak pernah membedakan siapapun. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa teman-teman akan dikasih kemudahan karena saya trading for living, maka market akan kasihan sama saya. Dia akan lebih mengasihani saya dibandingkan mereka yang mungkin masih punya penghasilan di tempat yang lain. No, trading for living, trading part-timer maupun teman-teman adalah investor gede, market tidak peduli. Itu adalah step by stepnya. Nah, sekarang kita akan lihat one by one. Kita akan kupas satu demi satu. Apa sih yang dimaksud dengan biaya hidup, dana darurat, winning rate, modal, termasuk exit plan.